Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu ya, dipimpin ketua kelas. Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Mbak Sinta. Kenapa? Sakit. Oh ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Ya. Anak-anak, masih ingatkah pembelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan macam-macam sifat-sifat cahaya. Ada yang tahukah sifat-sifat cahaya itu? Tidak? Ya. Oh ya, jadi sifat cahaya itu ada 4 ya. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya merambat lurus. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Jadi sekarang Bu Guru akan menjelaskan satu persatu tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat-sifat cahaya. Tahukah kamu cara mata dapat melihat suatu benda? Jadi, cahaya mengenai benda akan dipantulkan benda ke mata, sehingga benda tersebut dapat terlihat. Jadi, cahaya yang dapat dipantulkan akan terlihat oleh mata kita. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Benda di sekitar kita ada benda yang tembus cahaya dan ada juga benda yang tidak tembus cahaya. Benda yang dapat tembus cahaya dapat meneruskan cahaya mengenainya. Benda semacam itu disebut benda bening. Disebut apa anak-anak? Benda bening. Contoh benda bening apa saja, Mbak Vira? Nggak tahu. Seperti kaca, plastik, botol bening, air jernih. Itu yang termasuk benda bening. Yang selanjutnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Benda bening yang itu disebut transparan, benda translusens, dan benda buram. Yang pertama benda bening atau transparan. Benda yang dapat dilewati cahaya, baik karena meneruskan sebagian besar cahaya melewatinya, contohnya air jernih, kaca bening, dan plastik bening. Jadi yang kedua, benda translusens. Mau tanya benda translusen itu apa? Jadi, benda translusens yaitu benda yang hanya dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya. Sudah paham? Sudah, Bu. Yang ketiga, benda buram. Kalau benda buram itu termasuk apa? Itu apa namanya? Kertas. Ya, kertas tebal, besi, kayu, dan tembaga itu merupakan benda buram. Yang selanjutnya, Bu Guru mempunyai senter dan apa ini? Gelas. Ya, Bu Guru akan mencoba mensorotkan cahaya ini ke gelas ya. Apakah cahaya ini dapat dipantulkan secara jelas? Dapat dipantulkan, Bu. Ya, karena kalau benda yang bening seperti gelas, plastik bening,
benih-benih itu dapat dipantulkan oleh cahaya. Tetapi kalau seperti kertas tebal itu nggak dapat dipantulkan oleh cahaya. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Saat kita bercermin, kita akan melihat bayangan kita di cermin kan? Hal itu karena pantulan cahaya kita ke tubuh mengenal permukaan cermin. Kemudian dipantulkan kembali ke mata kita. Jadi kalau kita sedang bercermin, bayangan kita ada di cermin itu. Dan cermin termasuk pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pemantulan secara teratur. Dan yang kedua, pemantulan baur atau difus. Mbak Weka, cahaya dapat dibedakan menjadi berapa? Dua. Yang pertama, pemantulan teratur. Dan yang kedua, pemantulan baur. Pemantulan baur itu dimaksud dengan difus. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan pemantulan teratur adalah pemantulan yang berkas cahaya pantulannya teratur, terjadi sejajar. Sedangkan pemantulan secara baur adalah pemantulan yang berkas cahaya pantulannya tidak sejajar. Jadi perbedaannya kalau pemantulan secara teratur pantulannya sejajar, tetapi jika pemantulan baur atau difus itu pemantulannya tidak sejajar. Sudah paham? Sudah, Bu. Contoh pemantulan baur yaitu pada tanah yang tidak rata. Anak-anak sudah pernah lihat kan tanah yang tidak rata? Sudah, Bu. Nah, jadi itu pemantulan baur. Yang dimaksud pemantulan baur atau permukaan air laut yang bergelombang. Sudah lihat? Sudah. Ya, adanya pemantulan baur, tempat-tempat yang tidak ikut terkena cahaya secara langsung dapat ikut menjadi terang. Yang selanjutnya, berdasarkan sifat cahaya dapat dipantulkan. Snellius membuat hukum pemantulan cahaya yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Dan yang ketiga, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya, dapat dibuktikan dengan percobaan sederhana menggunakan kertas karton. Kertas karton yang telah dilubangi di bagian tengahnya disusun kertas karton yang dilubangi. Senter itu dipantulkan cahaya. Itu kalau sudah dilubangi tetap terpantulkan kok cahayanya. Ya, sudah paham? Sudah. Ya, yang selanjutnya, cahaya yang merambat lurus jika dapat kita lihat dari berkas cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kita. Rumah kita melewati ventilasi tampak berupa garis yang lurus. Sifat cahaya merambat lurus dapat dimanfaatkan dalam pembuatan lampu mobil, lampu senter. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Pada uraian sebelumnya, yang telah diterangkan bahwa cahaya merambat melewati medium saja. Cahaya akan merambat lurus, tetapi jika cahaya melewati dua medium, itu berbeda kerapatannya. Jika cahaya melewati dua medium yang berbeda, kerapatannya misalnya kaca dan air, cahaya akan dibelokkan arah perambatannya. Ini disebut pembiasan cahaya. Contoh pembiasan cahaya yang menyebabkan terjadinya peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dasar air laut yang jernih kelihatan lebih dangkal dari yang
sebelumnya, dari yang sebenarnya. Yang kedua, pensil atau benda yang lurus lainnya diletakkan pada gelas yang berair akan terlihat patah atau bengkok. Guru akan menjelaskan ya. Ini air dan pensil. Kalau diletakkan di dalam akan terlihat bengkok. Nah, sekarang sudah jelaskan kalau pensil yang diletakkan pada gelas yang berisi air akan terlihat bengkok atau patah. Yang selanjutnya, peristiwa fata morgana, yaitu terjadi karena berkas cahaya yang berjalan dari udara dingin ke udara panas terbiasakan ke arah garis horizontal sehingga suatu benda tampak muncul di atas posisi yang sebenarnya. Yang selanjutnya, uang logam di dalam air jernih kelihatan lebih dekat ke permukaan. Yang kelima, ikan di akuarium kelihatan lebih besar. Jadi sekarang sudah pahamkah contoh-contoh cahaya yang dapat dibiaskan? Yang selanjutnya, pemantulan cahaya dapat pembiasan pun berlaku. Hukum pembiasan cahaya yang isinya sebagai berikut. Tolong disimak anak-anak. Yang pertama, bila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiasakan mendekati garis normal. Perhatikan gambar yang A ya anak-anak. Cahaya datang, udara renggang, garis normal, bidang batas yang bawah cahaya bias. Yang kedua, bila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiasakan menjauhi garis normal. Seperti contoh yang B. Sekarang sudah paham atau belum anak-anak? Sudah. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sekarang Bu Guru akan memberikan latihan atau tugas ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Kak Nesa, Kak Safira, Mbak Adel, Mbak Weka. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oh ya, sekarang kita Bu Guru jelaskan ya. Yang pertama, sifat-sifat cahaya. Mbak Fira, sifat-sifat cahaya itu ada berapa Mbak Fira? 3. 3 apa 4? 4. Yang pertama, Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya merambat lurus. Cahaya dapat dibiaskan. ya sekarang sudah jelaskan kalau sifat-sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya merambat lurus. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Sekarang sudah paham. Yang selanjutnya nomor 2. Benda dapat dibedakan menjadi 3. Mbak Nesa. Nomor 2 ya. Benda bening atau transparan. Transparan. Yang kedua, Benda translucent. Yang ketiga, benda buram. Ya, betul sekali. Benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, benda bening atau transparan. Dan yang kedua, benda translucent. Yang ketiga,
botol yang bening. Mbak Vira. Nika. Mbak Nesa. Air jernih. Ya, sekarang sudah jelaskah sifat-sifat cahaya? Benda dapat dibedakan menjadi 3. Contoh-contoh benda bening. Kalau sudah jelas, sekarang yang dikerjakan dikumpulkan ya. Dikumpulkan nanti guru nilai. Mbak Adel, Mbak Nisa, Mbak Safira, Mbak Rika. Ya, sekarang sudah jelas yang tentang sifat-sifat cahaya. Sudah paham kan? Ada yang mau ditanyakan tidak sebelum Bu Guru tutup pembelajaran hari ini? Tidak. Oh ya. Sebelum Bu Guru tutup, kita simpulkan bersama-sama ya. Ya. Sifat-sifat cahaya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya merambat lurus. Cahaya dapat dibiaskan. Benda dibedakan menjadi 3. Benda bening, benda translucent, Dan selanjutnya benda buram. Contoh benda bening seperti kaca, plastik, dan air jernih. Ya, sekarang sudah kita simpulkan bersama-sama. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum guru tutup, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian yang Bu Guru dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.